Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang kerucut. Oke, baiklah. Di sini ada 3 bangun ruang. Yang pertama adalah 5 segitiga. Yang kedua adalah 5 segi 5. Yang terakhir adalah kerucut. Oke, dari urutan gambar di atas dapat dipahami bahwa makin banyak sudut alas limas, makin mirip dengan kerucut. Jadi kerucut itu sebenarnya termasuk limas, yaitu limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Oke, jadi ketika limas itu alasnya berbentuk segitiga, berarti limas segitiga. Ketika alasnya berbentuk segi 4, berarti limas segi 4. Ketika alasnya berbentuk segi 5, berarti namanya limas segi 5. Nah, namun ketika alasnya itu berupa lingkaran, sebutannya yakni kerucut. Oke, bisa dipahami ya. Makna dari kerucut itu limas yang memiliki alas berbentuk lingkaran. Ya, sebutannya adalah kerucut. Oke, kita bahas di sini unsur-unsur kerucut. Baiklah, untuk yang pertama ya. Ya, titik sudut. Ya, kerucut itu mempunyai titik sudut, yaitu satu buah berada di puncak. Ada rusuk, satu buah yang melingkar pada alasnya. Ini rusuknya ya. Terus sisi itu ada 2 buah, yaitu satu buah lingkaran ya yang ada di bawah dan satu buah bidang lengkung yang disebut selimut kerucut. Ya, selimut itu adalah ini. Ya, selain alas itu ini namanya juga selimut. Tinggi kerucut itu adalah OP. OP itu di mana? Nah, nih lihat. Kita tarik garis lurus ya, yang tegak lurus dengan diameter lingkaran ya, tegak lurus ini ya 190 derajat ya. Ini titik O, titik A dan titik B. Nah, tinggi kerucut itu adalah OP. Ya, ingat-ingat tinggi kerucut adalah OP. Diameter alasnya adalah AB atau BA. Jari-jari alasnya bisa OA, bisa OB. Garis pelukis atau pelukisnya itu bisa AP, ini ya AP, atau BP. Itu namanya pelukis. Ya. Oke. Luas kerucut. Nah, kita bahas dulu cara membuat kerucut. Ini ada sebuah lingkaran nih ya, sebuah lingkaran. Terus ada garis nih ya, garis sebuah juring. Ya. Nah, ketika kita potong titik A, titik B, dan titik P, ya kita ambil, kita tarik ke sini. Nah, kita gabungkan A dan B, kita himpitkan A dan B. Nih, terhimpitlah. Ini adalah selimut kerucut. Ingat ya, ini adalah selimut kerucut. Ya, garis pelukis itu adalah titik P ke titik AB ini. Ya, titik P ke titik AB. Atau P ke D atau P ke C, itu namanya pelukis ya, disimbolkan dengan huruf S, S kecil ya, S, selimut bukan selimut, pelukis. Nah, sedangkan alasnya berbentuk lingkaran ya, jadi ini sisinya itu ada 2 ya, sisi yang alas sebagai lingkaran, terus yang kedua selimut tadi ya, ada 2 berbentuk lingkaran ya, jadi lengkap. Ini juru lingkaran dipotong dan digunakan jadi selimut kerucut. Nah, ini namanya selimut kerucut. Jadi, kerucut itu terdiri dari alas berbentuk lingkaran dan selimut atau juring lingkaran besar tadi, ya. Ini S-nya adalah pelukis pada kerucut, ya. Jari-jari lingkaran P sama dengan AP. Ya. Lingkaran P sama dengan AP, ya. Ya, AP. Ya. Terus ada keliling tadi ya. Keliling alas kerucut itu adalah busur AB ini. A ke B. Ini adalah keliling alas kerucut.
Oke, kita lanjutkan. Kita bahas terlebih dahulu luas selimut dan luas sisi kerucut. Oke. Pembahasan pengantar untuk diskusi kelompok. Oke, kita langsung aja. Ya, ada lingkaran besar yang diarsir. Ini lingkaran dengan pusat O. Ya. Ini kita ambil sebuah juring ya, AOB ya. Nah, AO ini adalah S atau pelukis. B jaring-jaring kerucut. Nah, ini jaring-jaring kerucut ini, AOB. Ya, ada sebuah lingkaran. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring kerucut ya. Ada juring AOB dan satu lingkaran ini sebagai alasnya. Ini selimut kerucut, ini adalah alas kerucut. Hubungan lingkaran besar dengan lingkaran kerucut. Oke. 1. Jari-jari lingkaran besar menjadi pelukis pada kerucut yaitu S ya. Jari-jari lingkaran besar itu ini. Ya, jari-jarinya AO. Itu menjadi S. Ya, menjadi S pada kerucut atau pelukis. Luas selimut kerucut. Ya, luas selimut kerucut LSK. Sama dengan luas juring ABO yang warna kuning, ABO atau AOB. Ya. Keliling alas kerucut itu sama dengan panjang busur AB yang warna merah. Terus berlaku perbandingan ya. Ya, secara lebih singkat. Oke. Untuk setiap kerucut seperti di sebelah kiri ini berlaku rumus. Lihat luas selimut kerucut. Ingat luas itu yang lengkung tadi ya, yang potongan atau juring dari lingkaran besar tadi. Ya, LSK luas selimut kerucut itu rumusnya adalah pi dikali R. Nilai pi dikali R, R itu jari-jari, S itu adalah pelukis. Ingat ya, pelukis. R ini jari-jari, OB atau OA. Nah, pi ini, nilai pi ini tergantung dari kemarin yang kita bahas di video sebelumnya. Ya, penggunaan nilai pi bisa 22/7, bisa 3,14. Tergantung nilai R-nya. Kalau R-nya itu kelipatan 7, berarti lebih baik kita menggunakan pi-nya 22/7. Kemarin kita bahas di video sebelumnya. Oke, itu luas selimut kerucut. Luas alas. Luas alas berbentuk lingkaran. Luas lingkaran apa? Ya, luas alas adalah pi R kuadrat. Pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Nah, sekarang luas sisi seluruhnya. Kan cuma ada dua nih ya. Sisinya itu cuma ada dua. Selimut dan alas. Berarti luas sisi seluruhnya adalah luas selimut kerucut ditambah luas alasnya. Ya, ini luas PR kuadrat ini luas alas ditambah luas selimut kerucut. Nih, ya, ini keterangannya. Oke, ini ada contoh nih. Suatu kerucut ya, jari-jari alasnya 10 cm dan tingginya adalah 24 cm. Hitunglah A, luas selimut kerucut itu, B, luas sisi seluruhnya. Oke. Perhatikan, diketahui jari-jarinya 10, tingginya 24. Ditanya adalah luas selimut. Oke, kita bahas luas selimut. Luas selimut adalah pi dikali R dikali S. S tadi adalah pelukis. Ingat ya, garis pelukis. Oke, S kuadrat. Ya, ini untuk mencari S. Ya, cara untuk mencari S kuadrat. Mencari S. Pelukis. Rumusnya adalah S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. R itu adalah jari-jari, 10 kuadrat. Jari-jarinya tadi 10, berarti 10 kuadrat ditambah T-nya, tingginya adalah 24. Berarti 24 kuadrat. 10 kuadrat 100, 24 kuadrat 576 ditambahkan hasilnya adalah 676. Yang kita cari adalah S pelukis ya. Akar dari 676 yaitu 26. Berarti garis pelukisnya adalah 26. Oke. Berarti sebelum kita menyelesaikan luas selimut, kita harus cari dulu S-nya ya, pelukisnya. Nih, rumusnya ini. S kuadrat sama dengan jari-jari kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Oke, berarti ketemu
S-nya adalah 26, berarti kita tinggal masukkan nih. Karena jari-jarinya adalah 10, bukan kelipatan 7, maka nilai pi yang kita gunakan adalah 3,14. Berarti 3,14 dikali 10 dikali 26, maka hasilnya adalah 816,4 cm persegi karena luas. Soal yang kedua yaitu luas seluruh. Luas seluruh dari kerucut yaitu luas alas ditambah luas selimut. Luas selimut sudah kita ketahui. Sekarang tinggal luas alas. Oke, luas selimut luas alas adalah PR kuadrat karena lingkaran tadi ya. Luas selimut adalah PRS. Oke. Bisa kita tulis 3,14 dikali 10 kuadrat. Ini ya, yang kita pakai cuman yang PR kuadrat. Karena luas selimut LS tadi sudah kita ketahui yaitu 816,4. Berarti kita tinggal cari ini. Oke, 3,14 dikali 100. Hasilnya adalah 314 ditambah 816,4. Hasilnya adalah 1130,4. Ya. Jadi luas sisi seluruhnya adalah 1130,4 cm persegi. Oke, untuk contoh kedua ini akan kita bahas di video selanjutnya. Silakan dipahami dulu di video yang pertama. Nanti kita akan bahas contoh soal yang kedua ini di video selanjutnya.